Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kembali kita bisa melanjutkan kajian matan al-ghayah wa taqrib. Sudah sampai di penghujung pembahasan kitab. InsyaAllah sebelum akhir tahun ini selesai kita mengkaji kitab takrib, InsyaAllah. Salawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua di akhirat termasuk di antara orang yang patut berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan dengan syafaat terbaik bersama keluarga kita, anak keturunan, termasuk orang-orang yang berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kajian yang belum selesai, masalah jinayat di bab yang lalu tentang syahadatul a'ma, persaksian orang yang tak bisa melihat, orang buta. Bagaimana orang buta ini kalau dia bersaksi, apakah diterima atau tidak? Kalau diterima, masalah apa saja? Itu pembahasan kita. Kata musannif, wala tuqbalu syahadatul a'ma illa fi khamsati mawadhi'. Tidak diterima persaksian orang yang tak bisa melihat, orang buta, pada 5 objek persaksian. Apa yang 5 itu? Illa fi khamsati mawadhi', kecuali pada 5 objek. Artinya yang 5 ini bisa terima, yang lain tidak, tapi 5 ini bisa terima. Mana yang 5 itu? Al-maut, informasi wafatnya seseorang. Karena biasanya kalau ada orang meninggal, itu informasinya tersebar luas sampai ke telinga dia. Ditanya, Pak, Bapak pernah tahu bahwa si fulan sudah meninggal? Oh iya, dia sudah meninggal itu. Pak, kami dari Padang datang ke Pekanbaru mencari si fulan. Kabarnya si fulan sudah meninggal. Bapak tahu? Oh tahu saya. Betul dia sudah meninggal. Jadi informasi orang meninggal itu boleh diterima dari orang yang tidak bisa melihat. Kenapa? Karena tabiatnya, kebiasaannya, informasi orang meninggal itu tersebar luas dan tak perlu terlihat oleh mata. Karena jarang orang, atau bisa dikatakan tidak ada orang yang membuat rekayasa berita si anu meninggal. Itu bagi kita termasuk aib orang yang seperti itu. Makanya sering kita kalau ada orang meninggal, bila tak mendengar langsung atau tak melihat langsung, itu kita konfirmasi. Termasuk di WA, kadang-kadang ada tokoh meninggal, itu dikonfirmasi keluarga dia. Betul, Mbah Mun meninggal, ditanyakan anak Mbah Mun. Atau siapa ulama meninggal, betul, Kiai Anu meninggal, Habib Anu meninggal, itu ditanya ke keluarga mereka. Oh ternyata ada yang salah info, ada yang memang valid. Jadi jarang orang membuat berita rekayasa meninggalnya seseorang. Maka bila berita itu sudah tersebar sampai ke telinga orang buta, lalu nanti dia bersaksi tentang kematian seseorang, itu bisa terima kesaksian dia. Karena berita kematian ini jarang orang rekayasa. Bisa dikatakan
semi mustahil dibuat oleh orang. Yang kedua, an-nasab, tentang nasab. Kalau kemarin ini Bapak Ibu mengikuti perdebatan tentang Ba'alawi, keturunan Nabi dari nasab jalur Ba'alawi, itu kan lumayan panjang perdebatan. Di antara yang dikemukakan oleh para habaib, para ahli ilmu, untuk memastikan nasab itu cukup dengan al-istifadhah. Istifadhah itu artinya tersebar luas. Bila orang sudah mengenal, saya anak dari Dinar misalnya, fulan anak dari bin Syihab, fulan anak dari Al-Aidarus, fulan anak dari Al-Habsyi misalnya. Semua orang sudah kenal, sudah tahu. Itu sudah cukup menjadi bukti bahwa si fulan anak dari Al-Aidarus, anak dari Al-Habsyi, anak dari As-Saqaf, dan seterusnya. Jadi dalam ilmu nasab itu nggak mesti ke DNA, Pak. Dan tidak selamanya DNA itu valid untuk nasab. Makanya dulu di Arab, kalau ada orang ingin tahu bahwa si fulan anak si fulan atau tidak, itu namanya dulu ada ahli qiyafah. Ahli qiyafah itu caranya dia melihat dari sidik jari kaki anak, ditutup kepala orang yang mau dinilai ini, cuma diperlihatkan telapak kaki. Dia akan tengok, oh ini dengan si anu nasabnya bersambung, kalau ini dengan si anu tidak. Itu ada orang yang ahli seperti itu, qiyafah namanya. Kalau kita mungkin hari ini lihat pada sidik jari mungkin gitu. Jadi cukup dengan istifadhah, tersebar masyhur berita di masyarakat, si anu anak dari si anu, itu sudah cukup. Sehingga kalau ada orang buta dapat informasi bahwa saya anak daripada Dinar, jadi kan sering dengar nama saya Al-Nur Dinar, Dinar itu bapak saya. Jadi jangan panggil saya dengan Dinar, karena itu bapak saya. Karena kadang-kadang kan di kita ini asal ada di suku kata nama itu, panggil dengan salah satu itu gitu. Jadi Dinar itu bapak saya. Orang Arab kalau namanya 2 suku kata, 3 suku kata, 4 suku kata, itu kata pertama nama dia, kata kedua bapak dia, ketiga datuk dia, yang keempat bapak dan datuk dia. Itu nggak perlu ditanya, sudah begitu orang Arab itu. Sehingga kalau nama Muhammad Ali Ismail Hasan, itu Muhammad nama dia, Ali itu bapak dia, Ismail datuk dia, Hasan bapak dari datuk dia. Itu sudah begitu orang Arab. Siapapun orang Arab, baik orang Arab Saudi, Arab Mesir, begitu mereka. Sehingga kalau ada orang nama itu Muhammad Hashim, 3 Muhammadnya berarti namanya Muhammad, bapaknya Muhammad, datuknya Muhammad, bapak datuknya Hashim. Gitu. Jadi kalau kita punya nama, Pak Mul nama cuma Mulyono, nggak ada teman lain. Siapa nama apa panjang? Yoga? Apa? Ramadhani. Terus apa lagi? Ramadhani Yoga. Yoga Ramadhani. Itu dianggap Yoga nama dia, Ramadhani bapak dia. Begitu orang Arab begitu. Hairul apa? Apa? Hairul Saleh Lubis. Hairul nama dia, Saleh bapak dia, Lubis datuk dia. Orang Arab begitu. Maka tradisi penamaan itu orang Arab sudah otomatis begitu. Sehingga kata pertama itu nama mereka. Dulu ketika saya kuliah, nama saya cuma satu suku kata. Buat paspor, karena ke Mesir, itu nggak bisa. Maka mesti 3 kata kata dia. Dibuatlah Al-Nofiandri bin Dinar. Sehingga semua kartu mahasiswa, KTP, paspor kita, surat keterangan kuliah, itu namanya mengikut paspor. Ketika ijazah, itu namanya juga begitu dibuat. Tapi ketika dibawa ke dikti, ijazah kan dari TK, SD, dari SD sampai SMA, itu kan nggak ada bin dinarnya. Itu disuruh koreksi lagi supaya namanya sama semua. Gitu.
Tidak pakai bin dinar lagi, tapi sesuai nama ketika ijazah SD, SMP, SMA. Cuma rupanya setelah ditengok di masyarakat, baca nama itu satu suku kata, itu kalau tidak salah orang tuh payah bacanya. Makanya biasa saya sebut Al-Nof saja. Baru Al-Nof dinar. Gitu. Jadi dinar itu bapak saya. Maka di Arab, orang kalau bila sudah masyhur dengan sebutan bahwa si fulan anak si fulan, itu cukup bagi mereka validasi nasab. Nggak perlu ada saksi, betul nggak maknya melahirkan si fulan? Nggak perlu begitu. Atau tes DNA, nggak. Cukup tersiar luas, dia sudah dipercaya nasabnya tersambung dengan orang tuanya. Maka diadakan akikah dalam Islam. Di antara hikmahnya adalah dengan diundang masyarakat ke rumah kita atau kita buat acara akikah, nasab anak itu langsung orang tahu, oh anak ini anak dari si fulan, atau si fulan sudah punya anak laki-laki namanya si Anu. Itu Pak hikmah diantaranya orang berakikah. Maka bagi kita yang sanggup, buatlah akikah. Anak laki-laki sebaiknya disembelihkan 2 ekor kambing atau domba, anak perempuan disembelihkan 1 ekor kambing. Nah, bagaimana dengan nasab habaib? Hari ini ada orang yang mengingkari, tak percaya. Bapak Ibu perlu renungkan. Di akhir zaman nanti, di antara ciri kiamat adalah muncul Imam Mahdi. Imam Mahdi itu dari nasab Rasul. Namanya sama dengan Rasul, nama ayahnya sama dengan ayah Rasul. Coba bayangkan, jika di akhir zaman ada keturunan Rasul dan kita terima sebagai tanda hari kiamat. Sekarang kita tak terima ada nasab Rasul, ada Ahlul Bait keturunan Rasul. Kira-kira yang akhir zaman itu datang nasabnya dari mana? Paham maksud saya? Nasab itu kan berarti sinambungan. Masa iya di abad tertentu ada, lalu sekian abad tidak ada, lalu di ujung zaman nanti tiba-tiba ada lagi? Timbul dari mana yang di ujung zaman ini? Paham maksud saya? Maka aneh kalau ada orang mengakui di akhir zaman di antara ciri kiamat munculnya Imam Mahdi, tapi menafikan ketersambungan nasab Rasul dengan adanya habaib atau syarif syarifah atau sebutan-sebutan lain atau sayyid sayyidah yang ada hari ini. Itu aneh. Paham dalamnya? Dulu nasab Rasul diakui, di akhir zaman nasab Rasul diakui. Antara nasab Rasul diakui dulu dengan akhir zaman itu kok tidak diakui. Apa penghubung dua masa ini? Nasab mereka tetap berkesinambungan. Dan kata Rasul, semua nasab manusia ini terputus, tapi nasab Rasul nggak terputus. Maka aneh kalau ada orang yang mengingkari Habib atau Syarif atau Sayyid, berbagai sebutan, ia mereka adalah Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita di Al-Azhar dan umat kita sejak dahulu itu diajarkan menghormati Ahlul Bait, memuliakan Ahlul Bait, memuliakan ulama, memuliakan Ahlul Bait, itu diajarkan kepada anak keturunan kita. Bahkan di Melayu ini Ahlul Bait dijadikan raja. Sultan Syarif Qasim II itu kan raja, dan beliau kan syarif. Syarif itu adalah nama atau sebutan untuk keturunan Rasul. Jadi Sultan Syarif Qasim II itu syarif, keturunan Rasul, sultan, raja. Sekarang namanya dipakai untuk kampus, dipakai untuk bandara, dipakai untuk jalan. Betul namanya? Dekat UIN, dekat An-Nur itu kan Sultan Syarif Qasim nama jalannya itu. Jadi ada untuk nama jalan, nama kampus, nama bandara. Yang saya tahu itu. Mungkin ada lagi nama aula di Pekanbaru ini, tapi yang saya tahu 3 itu
pemberian nama dengan Sultan Syarif Kasim. Sultan Syarif Kasim II. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, balik pada kajian tadi, persaksian orang buta dalam masalah nasab itu bisa terima. Tadi yang pertama, persaksian dalam informasi kematian. Yang kedua, persaksian dalam masalah orang meninggal. Yang ketiga, al-milkul mutlak, tentang kepemilikan secara mutlak. Contoh, ini rumah ini milik siapa? Orang buta bilang, itu milik Pak Yazid. Itu bisa diterima persaksian begitu. Kenapa? Informasi-informasi seperti ini sudah familiar di masyarakat. Orang tahu, oh rumah yang depan masjid punya siapa? Oh itu Pak Yazid. Sehingga ditanya siapapun di sekitar sini, itu rumah Pak Yazid. Orang buta jika dia bersaksi, betulkah rumah yang depan masjid itu rumah Pak Yazid? Betul kata dia. Itu bisa terima persaksian orang buta tentang itu. Ada mobil, ada ini Fortuner hitam, parkir di depan ruko seberang masjid. Ini punya siapa? Punya YTWU. Dari mana dia tahu? Orang cerita semua bahwa yang bisa parkir itu tuh punya YTWU. Jadi persaksian terhadap kepemilikan secara umum, secara mutlak, tidak lebih spesifik yang butuh melihat agar dia tahu persis bahwa itu adalah benda milik si fulan, itu boleh persaksian orang buta dalam masalah itu. Maka persaksian orang buta diterima untuk persaksian kepemilikan secara mutlak, tidak secara khusus. 4. Ma syahida bihi qabla al-'amal, apa saja yang dia tahu sebelum dia buta. Kan ada orang ini buta tidak sejak lahir, Pak. Gus Dur itu kabarnya bukan buta dari lahir, dulu bisa melihat. Mungkin karena faktor banyak membaca, atau boleh jadi cara membacanya tidak sehat menurut kedokteran. Kan orang dulu tidak seperti kita cahayanya, Pak. Dulu cahayanya susah. Bila sebelum dia buta itu melihat sesuatu dan dia tahu persis, lalu ketika dia buta diminta persaksian, itu boleh. Contoh, sebelum dia buta dia tahu bahwa posisi Masjid Nur Fajar ini dulu di depan sana sedikit. Tahu dia jaraknya sekian, batas kirinya ini, batas kanannya itu, ke jalannya jarak sekian, itu tahu dia. Persaksian dia seperti itu boleh diterima. Atau hal apa saja yang dulu sebelum dia buta dia tahu persis, itu boleh diambil persaksian dia saat dia sudah buta. Yang kelima, wama terjemah tadi belum. Terjemah pengalih bahasaan terhadap sesuatu. Diterjemahkanlah berapa kalimat bahasa Arab ke bahasa Indonesia, atau bahasa Indonesia pada bahasa Arab. Terjemah itu kan bisa didengar. Bila terjemah sesuatu dia bisa menjadi saksi, itu boleh diterima. Kemana tahu ketika di pengadilan, orang buta, betul enggak bahwa sudu itu di Melayu artinya sendok? Oh iya, kata dia. Nah, itu bisa diterima. Betul nggak di Melayu bahwa pinggang itu sama dengan piring? Iya. Betul nggak kalau bilang itu kumuh itu artinya kotor? Iya. Itu bisa terjemah. Bapak Ibu pernah dengar kalau orang Arab itu lidah itu katanya. Kalau ada orang datang, berbunyi lidah itu macam fluid. Itu zagarit namanya. Zagarit itu bunyi lidah orang Arab. Kalau datang apa? Misalnya jamaah haji baru datang atau menyambut anak mereka baru balik kampung, itu bunyi lidah itu bukan kayak kita pesiul, bukan. Saya tidak pandai mencontohkannya. Tapi lidah mereka berbunyi gitu. Itu zagarit namanya. Betul zagarit macam ini boleh diterima persaksian orang buta. Karena terjemah. Tak mesti melihat dia. Terjemah sudah 5 berarti masuk terjemah jadi
Mati satu, nasab dua, kemungkinan tiga. Yang dipersaksi sebelum dia buta. Terjemah lima. Ada lagi walal marbut yang keenam. Persaksian terhadap sesuatu yang sudah detail, informasi sesuatu yang detail. Dia tahu detail informasi sesuatu, lalu ditanyakan ke dia. Contoh, dia pernah mendengar sesuatu itu secara detail, lalu ditanyakan ke dia, betulkah bahwa si Anu yang keterampilannya begini, yang dia pandai ini itu segala macam, dia tingginya sekian, tinggalnya depan masjid, dia adalah orang Minang. Jadi penjelasan tentang sesuatu yang spesifik itu dia sudah tahu, pernah dapat informasinya. Lalu ditanyakan ke dia tentang informasi suatu objek persaksian yang detail itu, yang spesifik ditanyakan ke dia. Itu boleh orang buta memberikan persaksian seperti itu. Kan di masyarakat ini kadang-kadang kita bercerita itu cerita ada yang kita detailkan. Si Anu orangnya begini, begitu. Lalu sampai ke telinga dia. Nanti hakim tanya, betulkah si Anu itu pandai dia berselawat, tinggalnya depan masjid, suaranya bagus, jadi imam, pandai pula ngisi pengajian, belum nikah pula. Nah contoh begitu. Mana tahu ada orang buta dapat informasi itu, lalu ada orang cari informasi tentang orang tadi, itu boleh dia bersaksi. Jadi singkatnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang buta dalam beberapa hal bisa terima persaksiannya. Di antaranya yang kita sebutkan tadi. Lalu lanjutan. Wala tuqbalu syahadatu jarin li nafsihi naf'an wala dafi'in anha darara. Tidak boleh kita menerima persaksian tetangga terhadap tetangga dia yang mendatangkan manfaat untuk tetangga yang bersaksi tadi, atau agar selamat dari sebuah mudarat. Itu tak boleh begitu. Atau seperti yang sudah kita contoh juga, kita meminta persaksian dari lawan orang yang sedang berperkara. Karena lawan targetnya adalah bagaimana lawan ini celaka, tidak objektif. Tetangga bila dia punya maslahat, dia akan memberi persaksian yang menguatkan dia, bukan untuk objektif atau membantu tetangga dia. Nah, itu tak boleh tetangga memberi persaksian terhadap hal seperti itu. Ya anggaplah batas tanah. Ya kira Bapak Ibu jika dihadapkan dengan batas tanah, akan menguntungkan Bapak Ibu atau menguntungkan tetangga? Ini kira-kira kalau Bapak Ibu kejadian ini terjadi sengketa batas tanahnya mana nih gitu, kira-kira berpihak kepada kita sendiri atau tetangga? Keduanya salah Pak. Yang benar itu berpihak kepada hak masing-masing. Berpihak kepada kita, kita ambil lebih tanah tetangga, menjadi dosa bagi kita. Hak orang terambil. Kita kasihkan hak kita pada tetangga, apalagi kita tahu bahwa itu hak kita, lalu kita tidak pula rela, tapi tahu bahwa orang melanggar. Terserah kalian, nanti aku tentu di akhirat gitu. Itu salah juga, membiarkan orang memakan yang haram. Jadi yang betul itu setiap yang berhak kasih sesuai hak dia. Maka bila tetangga diminta bersaksi berhadapan dengan tetangga dia, apalagi yang bisa menguntungkan dia atau dia selamat dari musibah, itu jangan, cari orang lain. Apalagi ada mangga buahnya lebat, enak, tadinya waktu kecil nggak ada laku, begitu sudah banyak buahnya, sudah cicipi, oh rupanya manis, tak ada ulatnya, tebal lagi, bijinya kecil. Jarang-jarang mangga macam ini gitu. Masing-masing mengklaim ini kan punya saya, karena itu kami kan yang nanam dulu, batangnya tempat kami, yang kesana itu kan cuma dahannya saja. Enggak, dulu kan tanah kami sebelah sana. Oh, bertengkar gara-gara itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak boleh seorang tetangga
bersaksi berlawanan dengan tetangganya. Begitu juga orang yang sedang bermusuhan, itu tak boleh. Kenapa? Karena bermusuhan itu sudah menjadi sebab orang berusaha menjatuhkan lawan dia. Maka Bapak Ibu, di dalam persaksian, kalau ada yang bersaksi palsu atau bersaksi karena berusaha menghilangkan hak orang lain, kemudian sadar, dia wajib untuk merevisi persaksian dia. Contoh, saya dulu waktu bersaksi itu hasratnya ingin menjatuhkan lawan, sehingga persaksian saya palsu, persaksian saya buat-buat. Bagaimana lawan terjatuh? Begitu berjalan waktu, saya sadar, maka saya katakan pada hakim, Pak Hakim, dulu kejadian ini ingat tidak? Ingat? Bagaimana kejadian dulu? Gini-gini. Saya waktu itu bersaksi begini. Sebenarnya Pak Hakim, persaksian saya waktu itu palsu, Pak. Tak begitu. Seharusnya begini gitu. Saksinya ada, Pak. Nah, itu wajib dia untuk taubat dari persaksian yang dia pasti dulu itu palsu. Atau persaksian yang tujuannya menghilangkan hak orang. Sadar dia, buat lagi persaksian dia hakim, dan hakim apabila mendengar persaksian orang-orang yang palsu atau sengaja merekayasa itu, hakim wajib mengembalikan kepada hak masing-masing. Karena gara-gara keputusan hakim akibat persaksian yang salah tadi, ada hak yang tidak dapat kepada yang berhak. Ada orang yang kalah, ada yang menang, padahal tak sepatutnya kalah, tak sepatutnya menang dalam sebuah peradilan, sehingga ada yang terzalimi. Jadi taubat atau merevisi persaksian yang salah, persaksian palsu, persaksian yang menghilangkan hak orang, itu wajib dilakukan. Jangan sampai sudah sadar, biar aja lah, nanti di akhirat aja selesaikan. Di akhirat itu yang kira mudah, berat di akhirat itu. Jangan kira enak di akhirat itu, gampang cari orang di akhirat itu. Jangankan tanah saja 1 hektar, 1 jengkal aja tak ada tanah itu di akhirat, nanti gimana membalikkan tanah 1 jengkal itu, apalagi 1 hektar. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebaiknya di dunia ini setiap yang kita buat, kita pikirkan betul, berdosa atau tidak, salah atau tidak, menghilangkan hak orang atau tidak. Baik, saya cukupkan sampai di situ. Kalau ada pertanyaan silakan. Baik, Pak Haji.